Ya, record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa astaghfirullah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Zubat, Ketua KKM TS23, Ustadz Ustadzah Kamat di wilayah KKM 23. Bukan sambil menunggu, tapi marilah untuk meet up kali ini, insya Allah terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Masih alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun melalui daring. Ini sebagai bagian dari ikhtiar kita bersama, khususnya keluarga besar KKM TS23. Salawat teriring salam tetap tercurah pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sebagai umat setia beliau, insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Pak Zubat, dan kita semuanya, marilah acara hari ini insya Allah kita awali dengan doa bersama, dengan mengharap ridha Allah dan keberkahan serta rahmat kesehatan ini yang paling penting di masa sulit pandemik ini, dan juga di hari yang mulia di bulan Ramadan tepatnya kita meet up untuk putaran ke berapa? 4 atau kelima ini. Insya Allah keluarga KKM TS 23, para kepala madrasah, para dewan guru, putra-putri, siswa, dan juga wali murid, keluarga besar semuanya diberikan kucuran kesehatan rahmat dari Allah SWT. Untuk itu doa bersama, lalu nanti sifatnya pembinaan itu singkat dalam arti nanti ada dari saya juga Pak Zubat sebagai Ketua KKM TS 23 yang insya Allah karena harus diseminasi beberapa hal dan juga informasi, kita mungkin sepakat kita akhiri mungkin jam 11 atau setengah 12. Saya nggak tahu ada Jumatan atau tidak Bapak-Bapak, tetapi tentu saja segala sesuatunya di masa yang sekarang ini perlu dengan pemikiran dan bijaksanaan, pengetahuan maupun sikap akhlak. Yang penting dilindungi, mohon perlindungan kesehatan dari Allah SWT. Untuk itu dengan kesungguhan hati, marilah kita ikuti doa bersama dengan harapan besar tadi, keluarga kita semuanya. Anak-anak saya juga minta doa, anak-anak saya di lockdown di luar negeri, di Mesir, nggak bisa kemana-mana, mudah-mudahan sabar semuanya. Dan marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Anwar, mohon keikhlasan untuk kita berdoa bersama. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan maslahah bersama di bulan suci Ramadan. Kita meet up yang kelima melalui daring Jumat 22 Ramadan 1441 Hijriah, 15 Mei 2020 Miladiah. Ada Ustadz Anwar, silakan. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah hayyul qayyum atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa qarabati Rasulullah ajma'in. Wa likafatil anbiya wal mursalin wal ulama'il 'amilin wasyuhada'i wassalihin aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha أن نتغشاهم بالرحمة والمغفرة ثم خصوصا الرحيم المرحوم شيخ الحبيب عبد الله بن أبي الحداد صاحب الراتب وصوله وفروعه وزنوته عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويغنيهم في الجنة وإلى حضرات النبي الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ومن خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام أمت على ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآن. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى روح سيدنا المهاجر والله أحمد بن عيسى وسيدنا الفتى المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وذي الوقوف عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركات وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إلى روح سادتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم بدرجات ويعيد علينا من بركات أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وعمدتنا صاحب الراتب قطب الرشد وغوث البلاد وسيدنا الحبيب عبد الله بن علي والحداد ورسوله وفروعه ودرجة أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم ويعيد علينا من بركة أنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الفاتحة أن الله يحفظ الحجاج والزوار والمسافرين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحب السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانم محفوظ ومرزوق وفي خير ولطف وعافية وأن الله يطيل عمرنا في طاعة الله ويشفينا مرضانا وأن الله ينتهي والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة وبنية الحسن الخاتمة عند الموت في عافية السلامة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستاذ عبد الرحمن تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي يؤتينا أعمارك ومزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وعظيم سبحانك لا نؤتي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وكذلك الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا
وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا من في كنفك وأمانك لكل وارث من كل شيطان مريض وجبار الذي عين وجبار الذي حسن كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحبنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورزقنا كمال المتابعة يا الله والباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سر منا لا تهتك سترنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك سترنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك سترنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة دعوة بها اسمك اللهم تحميد بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله. Kembali ke laptop. Lanjut tausiah dari Ustadz Abdurrahman. Udah janji dan kita dengarkan, kita persiapkan. Kepada Ustadz Abdurrahman dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihi min ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidi Muhammadin Mustafa wa ala alihi ahli syirki wal wafa amma ba'du. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusul wa tawbatan nasuh salahul jasadi wal ruh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-Qur'an Rasulullah SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Insubat Kepala MTS N23, yang terhormat Bapak Ibu Azah sebagai pengawas dari KKM 23, para kepala sekolah dari MTS Asy-Syafi'iyah, MTS Rajul Ulum, MTS Muhammadiyah, MTS Yasda, dan para kepala sekolah lainnya yang belum bisa bergabung, alhamdulillah nanti bisa bergabung. Alhamdulillah kita semua yang masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat bersilaturahmi melalui jarak jauh, tapi hati kita tetap berada di satu naungan, yaitu KKM 23. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada pagi hari ini, walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi alhamdulillah kita bisa dapat bersilaturahmi kembali melalui aplikasi Zoom ini, dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah agar kita dapat menyelesaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan alhamdulillah untuk kita sebagai tenaga pendidikan
dapat bisa kembali lagi, bisa bersilaturahmi, bisa berwajah kepada murid kita insya Allah dengan hilangnya corona di tengah-tengah kita dalam menjalankan ibadah puasa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Tidak terasa ibadah puasa kita sudah memasuki fase yang ketiga daripada bulan Ramadan, yaitu yang kita tahu, yang kita bisa mengetahui dengan seksama bahwasannya Ramadan itu terbagi kepada tiga fase. Fase pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 namanya fase rahmah. Fase yang kedua dari tanggal 11 sampai tanggal 20 namanya fase maghfirah. Dan tanggal 21 sampai tanggal 29 atau 30 namanya fase itqan. Fase yang pertama, fase yang kedua kita sudah lalui, fase rahmah, fase maghfirah. Walaupun ibadah Ramadan yang kita jalankan pada tahun ini beda dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Kita bersama bisa berkumpul bersama keluarga, bisa berkumpul bersama anak-anak kita, yaitu siswa-siswa kita. Tapi tahun ini Allah berikan Ramadan beda dengan tahun yang lalu. Tapi dengan kita menjalankan ibadah puasa dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita bisa dapat menjalankannya itu dengan baik. Walaupun ujian, namanya manusia memang semuanya diberikan ujian, enggak pejabat, enggak sama saja semuanya dapat ujian. Tapi ujiannya ini internasional pada tahun ini. Ujiannya semuanya kita dapat merasakan. Baik yang di kalangan bawah, menengah, kalangan menengah atas, itu semuanya merasakan ujian yang kita rasakan ini. Ramadan begitu bisa kita jalankan walaupun semuanya serba sulit, serba kurang, serba semuanya dah. Kita nggak bisa pikirin Ramadan tahun ini. Tapi karena kita dengan adanya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita biasa aja. Beda dengan kalangan-kalangan yang mohon maaf di kalangan bawah kita. Semuanya. Tapi karena kita ada iman dan kepada ada rasa menjalankan ibadah puasa dengan baik, itu semuanya dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Padahal kita rasakan itu semuanya. Enggak ustadznya, enggak kiainya, enggak ulamanya, enggak pejabatnya, tapi mereka sabar, kagak kagak nyohor gitu, biasa aja. Padahal sih pikirannya, masya Allah, ya Allah, semuanya serba kurang. Tapi alhamdulillah dengan adanya pendidikan yang ada diberikan oleh ulama-ulama kita, bahkan istri kita sendiri bisa memaklumi dengan keadaan kita. Karena itu bukan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah tidak terasa dengan ibadah puasa yang kita jalankan dengan pandemi yang belum kondusif ini, tapi dengan kita menjalankan dengan puasa dengan dasar iman dan takwa kepada Allah, insya Allah itu semuanya bisa dilalui dengan baik. Karena modalnya itu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa merasakan semuanya, padahal apalagi kita yang tenaga pendidikan, biasanya kita bisa bertemu kepada murid, bisa berbuka puasa bersama, tapi dengan adanya ujian yang Allah berikan kepada kita semua, masya Allah, berasa banget tuh yang ada di dalam kita. Kita kadang-kadang kita buka
HP kita, lihat foto-foto teman-teman kita. Kapan kita bisa begini lagi? Kapan kita bisa bertemu lagi? Kangennya bukan main. Apalagi tahun kemarin kita bisa berbuka puasa bersama-sama kepala madrasah. Tahun ini bukanya masing-masing di rumah. Bukanya masing-masing di rumah. Tapi alhamdulillah dengan berkat adanya iman dan takut kepada Allah, dan juga kita mohon kepada Allah agar anak-anak kita semuanya tanpa terkecuali dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tahun ini anak-anak kita nggak merasakan perpisahan. Anak-anak kita nggak bisa merasakan tahun ini angkatan 20. Masya Allah. Apalagi guru-gurunya. Tahun 2020 memang berasa banget. Semuanya berasa. Tapi inilah ujian yang Allah berikan. Pasti sesuatu yang Allah berikan ujian ada hikmahnya. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Di balik ujian pasti ada hikmahnya yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini kita dapat bisa menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan kita mohon kepada Allah jangan berputus asa, jangan bingung, jangan galau, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bisa menyelesaikan semua apa yang dirasakan oleh bangsa kita pada saat ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah dan ditetapkan iman. Kita mohon, kita doakan agar anak-anak kita semuanya diberikan sehat walafiat dan bisa dapat menyelesaikan ujiannya. Walaupun tidak merasa ujian, tapi kita sebagai kepala sekolah dapat berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Demikian tausiah yang singkat ini dari Al-Fakir. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, tausiah di Ramadan Agung Mulia. Kapan lagi kita dengerin tausiah sesama keluarga besar KKM 23, dan alhamdulillah kita doakan sahabat Abdurrahman khususnya dan kita semuanya yang disampaikan tadi bisa benar-benar resapi dan kita bisa memfollow-up harapan maupun doa-doa mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, sebelum kita nanti ada progres teman-teman semua penyelenggara pengelola madrasah masing-masing dan beberapa pengumuman maupun hal-hal yang terkait erat dengan pelaksanaan pembelajaran dan lain sebagainya. Dari saya, bismillahirrahmanirrahim, sifatnya sharing pembinaan. Yang pertama, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan alhamdulillah untuk daring virtual Kamat KKM 23 pada hari ini, yang insya Allah ini terakhir di bulan Ramadan, dalam arti maka kita doakan tadi bersama-sama doanya, mudah-mudahan keluarga besar masing-masing, wali murid semuanya, keluarga kita masing-masing sehat selalu dalam lindungan Allah. Kehadiran komplit, alhamdulillah. Izin satu ya, Bu Nur Latifah. Siap. Lalu yang kedua, apresiasi untuk teman-teman ataupun anggota KKM keluarga besar KKM TS 23 untuk segala sesuatunya, ikhtiar yang ada dengan penguatan koordinasi bisa ada daring rutin walaupun sempat mundur, tapi hikmahnya memang mendekati beberapa hari ke depan kita memang Idul Fitri dan kemudian mungkin pembelajaran nanti waktu dan lain sebagainya. Yang ketiga,
evaluasi WVH-nya beberapa sudah masuk dan ini saya kebetulan sambil ngerekap juga sebelah kiri komputer. Lalu yang selanjutnya nanti di progres, mohon progres masing-masing madrasah menyampaikan yang pertama, karena saya butuh data, apakah Bapak Ibu mengadakan rapat daring dengan guru? Kebetulan ada penelitian dan juga memang kita laporkan diseminasi apakah kepala madrasah mengadakan rapat itu dengan model daring atau memang nggak ada, pokoknya kami dengan WA grup aja, monggo di progres dilaporkan. Kemudian yang kedua, nanti yang progres teman-teman mohon kendala dan ataupun kelebihan DJJ. Dalam arti begini, DJJ yang dilakukan, DJJ, apa itu PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang dicari adalah dengan kondisi yang seperti ini, tetapi madrasah di bawah komandan pengelolaan para kepala madrasah bisa memunculkan hal kelebihan apa yang bisa dilakukan. Contoh kecil di sebuah madrasah dengan keterbatasan yang ada, ternyata gurunya di daerah terpencil itu home to home. Nah, itu dijadikan daya jual justru. Jadi tidak tergantung pada online, justru ada kelebihan karena datengin. Nah, nanti apakah ada di antara Bapak Ibu yang dengan kondisi yang ada, itu PJJ dengan keprihatinan yang ada, tetapi punya program yang bisa dijadikan role model. Kemudian selanjutnya nanti program progres masing-masing, waktu libur dan sebagainya, walaupun nanti ada aturan resmi, edaran resmi, nanti akan dijelaskan hasil rapat maupun koordinasi terutama oleh Pak Ketua KKM, karena itu memang kewajiban untuk diseminasi ke Bapak Ibu anggota KKM. Kemudian kegiatan Ramadannya seperti apa, lalu menyambung dengan progres mapping sebelumnya tentang kegiatan sosial atau baksos itu, apakah ada pelaksanaan ZIS di madrasah. Nanti kami data ini, saya data masing-masing madrasah ini untuk kita save datanya dan atau ketika diminta data kita punya datanya. Selanjutnya itu dalam PPDB saya menggarisbawahi nanti tentang waktunya, kemudian caranya kan tentu saja dalam waktu tertentu sesuai edaran itu online, tidak ada offline. Tetapi teman-teman di swasta tentu saja mungkin ada kebijakan ataupun ada hal-hal bagaimana. Makanya kita butuh informasi dari teman-teman di swasta. Kemudian selain itu, untuk progres ke depannya, saya ingin mengharapkan dan minta di KKM 23 ada tindak lanjut atau program bersama, yaitu minimal, kemarin sudah saya lontarkan, tetapi tidak forumnya. Nah, dalam forum yang sangat bagus ini, saya ingin menyampaikan untuk KKM 23 kita adakan forum daring di pasca Ramadan, minimal programnya halal bihalal, kemudian kita ada pencerahan, bisa jadi pejabat atau narasumber untuk pencerahan bersama. Apakah itu mudah-mudahan bisa offline? Kalau tidak, maka diadakan dengan sistem daring online. Saya bisa support betul kedua-tiga dengan room Zoom-nya. Insya Allah ini mau sampai puas bisa ini, 2-3 jam, 4 jam bisa. Insya Allah saya siapkan, lalu kemudian narasumber kalau memang dari pusat KSKK misalnya saya juga siapkan, ada Pak Dr. Imam, tetapi temanya tema ini ya, tema Lebaran ataupun agama, tetapi nanti beliau akan menyambungkan dengan ya bisa regulasi madrasah maupun ketentuan-ketentuan lain kaitannya dengan kondisi pandemik seperti ini. Atau justru dari Pak Kabid, Pak Zubat mohon izin, Pak Kabid, atau Pak Kanwil. Terima kasih Pak Ustadz Iqbal sudah masuk kan? Ada paket kemarin ke kantor, saya aturkan ke Pak Kanwil.
dan terima kasih katanya paket lebaran. Kemudian itu yang saya lontarkan program dulu. Nah, selanjutnya apakah ada keluhan dan lain sebagainya, mohon atau harapan sifatnya kita sharing di sini tempatnya. Jadi sifatnya dalam menyikapi kondisi seperti ini jangan kemudian apatis, tetapi juga produktif dalam hal-hal terbatas. Dalam arti tetap utamakan keselamatan maupun kesehatan tadi. Saya ingin betul informasi dari Bu Ari bagaimana kemarin proses apa itu karena offline mengambil rapat atau apa kemarin itu. Seperti apa, karena memang kalau ada sedikit saja nanti kita sifatnya bukan kesalahan tapi menyalahi prosedur, maka memang tidak dibenarkan gitu loh. Karena untuk bilang misalnya tiba-tiba dari madrasah ada apa pandemik apa menyebar karena mengumpulkan gitu kan. Nah, untuk bilang sama istilahnya makanya kita jaga betul itu. Kemudian jangan sampai kemudian teman-teman pengelola kamat ustadz tidak mengadakan rapat koordinasi ke guru, mau daring, mau grup WA, atau maupun di offline dan sebagainya. Kemudian memang kita diharapkan untuk benar-benar menjaga, mohon izin, ini harus disampaikan, menjaga lingkungan dalam arti keluarga tadi, Ustadz Abdurrahman, subhanallah, terima kasih, dan lingkungan. Selain lingkungan, maka diwajibkan mengontrol semua bawahan. Dalam hal ini lembaga madrasah berarti guru. Karena Bapak Ibu menyapa guru itu sudah luar biasa. Karena kondisi tadi ya, yang kalau Ustadz Abdurrahman dalam tausiahnya menyampaikan kita masih bersyukur, tapi banyak yang di luar sana susahnya lebih dari yang dibayangkan. Nah, itu mohon betul tanggung jawab ataupun menyapa dalam arti bentuk sapaan saja, entah sapaan by telepon ataupun sapaan apalah mau lebaran kepada bawahannya dalam hal ini guru ataupun yang ada di bawah naungan. Walaupun sudah otomatis, tapi ini sifatnya mengingatkan tawasau bil haq, tawasau bis sabr itu seperti itu. Jadi tanggung jawabnya tetap. Tiba-tiba guru bukan nggak sejahtera, memang ini susah semua ya zamannya. Ada apa kalau ini sampai kepala madrasah nggak tahu, itu jangan sampai sifatnya seperti itu. Mungkin itu sifatnya arahan ataupun kalau pembinaan tadi sebenarnya kalau teknis mohon izin nanti pun misalnya saya belum terlaksana itu adalah pelatihan guru terutama yang negeri itu teknis kecil-kecil dari mengoperasionalkan Zoom dan lain sebagainya itu ingin nanti ACC dari Bapak Ibu, tapi belum nanti ini kan mau lebaran mepet, nanti kita desain lagi. Saya ingin terakhir itu tanggal dan kapan, siapa, berapa, di mana di ruang Zoom itu minimal untuk paket pertemuan virtual selanjutnya KKM lebih cepat, lebih baik dalam arti nanti dikemas dengan halal bihalal tadi. Itu saja dari saya. Selanjutnya tanggal dan lain sebagainya ada regulasi ataupun informasi saya share di grup untuk dibedah dan tindak lanjut sesuai kapasitas dari kemampuan madrasah masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Sementara nanti kita mungkin banyak sharing dan progres akan lebih berkembang. Sementara wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dari Pak Zubat, kita nanti absen saja. Monggo Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengawas yang sama-sama kita hormati, teman-teman Kepala Madrasah Tsanawiyah se-KKM 23 yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, syukurillah pada hari ini sesuai dengan agenda rutin kita ya, yang telah digagas oleh Ibu Pengawas kita. Alhamdulillah hari ini bisa berjalan. Tadi sudah kita awali dengan Ratibul Hada dipimpin Ustadz Anwar, kemudian tausiah dari Ustadz Abdurrahman, dan juga kita mendapat arahan pembinaan dari Ibu Pengawas kita.
alhamdulillah informasi-informasi yang harus kita tindak lanjuti terkait dengan tugas-tugas kita selama masa PSBB ini ya. Ya mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sehat semuanya, keluarga kita sehat semuanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin Ibu pengawas, saya menyampaikan beberapa hal terkait yang pertama informasi hasil rapat virtual hari Rabu Bu ya, tanggal 15 dengan Pak Kabid itu tentang PPDB. Ini saya nanti akan menyampaikan secara umum apa yang disampaikan oleh Pak Kabid. Tapi Bapak Ibu teman-teman kan udah dapat apa itu Juknis PPDB Bapak Ibu ya, yang dari Ibu pengawas. Halo. Ya, coba saya share lagi tapi Untuk di Juknis WA aja. PPDB-nya. Ya, Ustaz. Oh iya. Ya, dibuka bareng-bareng nggak apa-apa. Juknisnya ya, Ya. itu Ya. bisa. Jadi ada beberapa hal yang mungkin secara umum nanti secara detailnya Bapak Ibu bisa melihat di Juknis yang memang nanti di-share oleh Ibu pengawas kita. Jadi saya menyambung informasi yang kemarin saya dapatkan dari rapat dengan Pak Kabid saja. Mohon izin ya. Ibu pengawas. Iya, harus itu desifinasi. Mohon izin nih karena kalau share di laptop bisa, kalau pakai laptop bisa Pak Zuban. Ya. Kalau laptop saya lagi capek dia. Sudah di mitra. Ya, siap. Lanjut. Belum di setting. Ada ya. Oke. PPDB terkait dengan PPDB itu acuan adalah Juknis Kanwil Bu ya. Untuk yang min 2 jalur itu bisa kita lihat nanti jalur reguler dan berdasarkan usia itu nanti menggunakan data yang ada di Dukcapil, Bapak Ibu. Ada reguler itu 80% dan mandiri 20%. Untuk tingkat MTSN mungkin ya, untuk MTS ini ada jalur prestasi, jalur reguler, jalur madrasah dan jalur mandiri. Jalur sambil buka WA itu, bisa, silahkan Ustaz. Ya. Prestasi 10%, reguler 40%, madrasah 40%, dan mandiri 10%. Okay. Tuh, Bapak Ibu. Kemudian untuk jalur madrasah itu menggunakan nilai rapot dan akreditasi. Itu nilai persen, kemudian akreditasi 40%. Lalu jalur reguler itu menggunakan data nilai yang kita sudah input tempo hari ya, melalui aplikasi itu. Kemudian jalur mandiri itu tidak melalui online Kanwil, akan tapi diserahkan kepada madrasah masing-masing dari mulai pendaftaran sampai dengan pengumuman. Kemudian jika jalur reguler, kemudian jalur madrasah, jalur prestasi, kuotanya belum tidak terpenuhi, maka semuanya masuk ke jalur mandiri. Ini yang disampaikan kemarin oleh Pak Kabid. Kalau untuk detailnya Bapak Ibu nanti bisa langsung melihat di Juknisnya. Itu secara umum saja. Kemudian yang berikutnya mohon izin Ibu pengawas terkait dengan problem PJJ yang tadi nyambung disampaikan Ibu pengawas ya. Problematikanya Ibu, ini ada pesan dari Pak Kabid terkait dengan PJJ nih Bu. PJJ ini sudah banyak mungkin informasi yang kita dapat, kendala-kendala di lapangan, masalah-masalah yang timbul baik dari siswa maupun gurunya Bapak Ibu. Ternyata ya juga banyak guru-guru kita yang terkendala terkait dengan online dan sebagainya. Maka Pak Kabid kemarin menyarankan kalau memang tidak bisa, tidak mampu terkait dengan online itu, kita gunakan WA group saja, kata beliau begitu. Tapi juga Bu pengawas sudah menyampaikan. Jadi kita menggunakan fasilitas yang ada lah, kira-kira begitu.
dengan memperhatikan tidak terlalu memberatkan bagi semuanya. Contoh kayak kami saja Ibu, kami laporkan di 23 itu ya memang saya aktif 1 bulan, kurang lebih 1,5 bulan lah, kemudian terbentur PSBB seperti ini, dan kami pantau itu sekitar 10-15% itu anak-anak kami di 23, Pak. Banyak juga terkendala terkait dengan PJJ-nya. Contoh masalah kuota misalnya gitu ya. Sampai-sampai guru kami gitu, para waka itu ya sebisa mungkin memberikan bantuan pada anak-anak kita inventarisir, kita data, itu memberikan kuota kepada anak-anak kita. Ini salah satu kendala yang kami alami di 23, ternyata 10-15% banyak anak-anak kita yang memang belum bisa melaksanakan kegiatan PJJ secara maksimal. Kemudian kemarin disampaikan oleh Pak Kabid, ketaatan kita warga madrasah terkait dengan surat edaran Kanwil, itu SK Kanwil nomor 515 tentang Kaldik, ya, Kaldik yang dijadikan acuan oleh kita. Banyak madrasah-madrasah yang melaksanakan PAT misalnya, itu tidak mengacu pada Kaldik yang dikeluarkan oleh Kanwil. Nah, ini disorot kemarin oleh Pak Kabid. Halo? Halo? Sorry. Halo? Kenapa Pak Zulfan? Atau di saya aja ya? Oh, hilang semua. Hilang. Tes. Halo? Halo, Bu. Oh, ya. Kenapa Pak? Sinyalnya ya? Tiba-tiba menghilang, Bu. Iya, iya. Ya, ini lanjut, Bu. Lanjut. Halo. Silakan lanjut, Ustaz, Pak. Tes. Oh, halo. Timbul tenggelam, Pak Zubat. Silakan lanjut. Sinyal berarti sinyalnya. Tidak bergerak tuh. Baik, Pak Ustadz, nanti mohon disikapi untuk progresnya masing-masing, termasuk rencana selama ini yang sudah berjalan maupun progres yang nanti yang akan dilakukan dalam arti programnya. Lalu mohon respon terhadap program yang saya gulirkan itu, semisal meet up bersama, baik itu Bu terkait dengan apa namanya? Saya hilang lagi. Ustadz yang lain boleh di-mute. Kalau nggak terlalu banyak suara sih nggak apa-apa dibuka.
Ustaz Abdurrahman, dengar suara saya? Wabarakatuh. Oh, bagus. Ya, terima kasih saudara Bu Azan terkait dengan apa namanya Yang kegiatan absen aja kita. sih, ya udah nggak apa-apa. Masuk Bu. Ya, cuma masih waktunya Pak Zubat ya, Pak Ustadz. Nah, istilahnya. Cuma sambil nunggu beliau nanti kan belum selesai tuh beliau. Udah Kalau tunggu aja mau, dulu sambil nunggu. nggak Jumatan nih? Jumatan nggak? Lagi libur. Oh iya, kali ada yang Jumatan. Lagi libur kebetulan. Halo? Iya. Kebetulan giliran nggak bikin Jumat. Iya, iya. Oh ini Pak Zubat masih. Iya Pak, ditunggu. Pindah tempat kali itu kejar-kejaran sama siknya. Mohon maaf nih Ibu. Iya, ini ada gangguan. Sinyal kali itu. Kita mengganggu. Baik, nanti kita ini ya, kolaboratif saja, artinya sambil progres, sambil menunggu Pak Zubat, mungkin belum selesai, ada beberapa hal. Halo Pak Zubat? Yang lain dulu Bu, gangguan. Oh tapi Ustadz bisa dengerin. Sekarang udah bagus, sok diterusin sampai selesai atau biar. Iya, baru. Ya. Oke. Oke Bu, itu tadi yang terakhir sebenarnya terkait pesan yang disampaikan Pak Kabid untuk kita laksanakan. Jadi kita mengacu pada kadik yang dikeluarkan oleh Kanwil. Mudah-mudahan itu bisa kita sikapi dengan baik. Kemudian merespon apa yang disampaikan Ibu Pengawas tadi tentang PJJ, ya problemnya saya tadi sampaikan, mobil khusus 23. Ada 10-15% tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan kendala anak-anak kita. Kemudian untuk program halal bihalal Bu, halal bihalal dan mungkin kita bisa undang Asubar, Pak Habib atau lainnya. Saya pikir di forum ini jika teman-teman mungkin setuju kita bisa tindak lanjuti nanti untuk persiapan berikutnya gitu. Karena ini kan di penutupan Bu ya kita ya. Ya, hari ini. Idul Fitri. Setelah Idul Fitri nanti kita bisa bahas secara detail terkait persiapan kegiatan tersebut. Yang penting disepakati di forum ini saja dulu Bu terkait program yang tadi Bu sampaikan. Saya pikir itu Bu dari saya supaya teman-teman yang lain bisa bagian waktunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih informasi maupun juga kita sharing arahan dan juga hal-hal yang memang harus disampaikan sifatnya wajib ke anggota KKM 23 dan ikhtiar forum ini tentu saja menjadi sebuah hal yang positif. Selanjutnya masing-masing progres dan juga mungkin tanya jawab ataupun apa semuanya. Terima kasih pada intinya nanti tadi Pak Zubat untuk respon program yang akan datang. Kemudian keluhan kalau guru-guru PJJ-nya 23 itu dari jumlah guru semua berjalan karena kalau tidak jalan pun akan jadi temuan. Kalau jalan dengan kapasitas berbeda-beda, ada yang sudah classroom, ada mungkin yang pakai WA group, ada bahkan yang karena tidak banyak hal lah, orang tuanya tidak melek IT, lalu Bapak Ibu bisa bayangkan satu keluarga dengan kondisi yang sempit misalnya, kemudian anaknya 3 harus mengerjakan soal atau tugas semua, HP-nya yang support 1 Android, seperti apa sehingga memang pada akhirnya mungkin hanya ditelepon, kemudian tugas dengan video call ataupun apa itu. Ini variatif sekali dan istilahnya Bapak Ibu bisa rasakan bahwa di luar sana ada yang mengeluh misalnya justru beratnya itu luar biasa. Kalau boleh saya pakai gender justru di ibu-ibu. Dalam arti seorang ibu udah berat banget itu beban tugasnya tambah dengan tugas-tugas anaknya. Yaitu tadi sudah tempatnya sempit misalnya anaknya 3, 1 SLTS misalnya semuanya harus
mengerjakan tugas dan pembelajaran itu. Jadi berat banget gitu, ekonominya. Untuk juga PJJ 23, Bu Hajah, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terkait kendala 10% anak-anak itu kita bisa atasi. Ya, dengan ada yang konsultasi dengan wali kelas, ada yang lain-lain itu. Makanya tadi apa itu yang unik gitu bisa dikeluarkan. Yang kadang guru kan juga luar biasa dalam arti bisa menyapa anak juga membuat kangen, anak juga sudah pengen ketemu guru dan baik. Yang pertama, makasih Pak Zubat. Dari Ustadz Abdurrahman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang telah diberikan terkait dengan pembahasan PJJ. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga beda tadi apa yang disampaikan oleh Pak Zubat. Kalau yang terkendala dengan kota itu bisa di-cover oleh sekolah, apakah kelasnya atau kepala sekolahnya. Tapi beda dengan swasta. Ya masing-masing dengan kebutuhannya gitu. Apalagi yang terkait dengan masalah biaya untuk anak-anak kita. Maka dari itu kita seperti biasa dan alhamdulillah bagian daripada orang tua wali murid dan juga anaknya tetap membimbing dan juga tetap mengasih bimbingan pada anaknya untuk selalu mengikuti pembelajaran jarak jauh dan juga diberikan sanksinya. Dan juga saya laporkan kepada Bu Azza terkait dengan laporan PPH itu banyak guru-guru yang belum bisa kirim, apalagi mungkin laporannya masih kita belum bisa. Ada yang ya namanya guru, ada yang melek, ada yang belum melek. Tapi kita bisa bimbing dia. Gitu. Tapi yang saya laporkan itu satu, tapi dari pertama, kedua, tiga, keempat, jadi satu laporan. Jadi nggak per laporan. Kemudian insya Allah sesuai dengan agenda kita pelaksanaan PAS, insya Allah saya nanti akan melaksanakan PAS tanggal 8 Juni. 8 Juni. Melalui, kalau misalnya kita kan belum bisa pasti apakah pandemi corona ini bisa selesai di bulan Juni atau belum. Tapi kita ambil yang pandemi sebelum selesai. Artinya anak itu ngambil soal di sekolah, mengerjakan soal di rumah. Setelah itu dikembalikan lagi. Jadi kita menjemput bola dalam pelaksanaan PAS itu. Yang nanti kita pertemuan dengan rapat dengan guru sudah kami lakukan. Jadi setiap hari Selasa kita melakukan pertemuan melalui Zoom ini. Setiap Selasa ya? Ya. Setiap Selasa melalui rapat. Ada yang mengikuti, ada yang kita bersama yayasan. Sudah 2 kali melakukan rapat Zoom ini. Pertama dengan guru dan kedua dengan yayasan. Itu saja laporan yang kami laporkan pada Bu Azza. Terkait nanti untuk selanjutnya, dan nanti kita bisa melalui Bu Azza dan juga kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Pak Abdurrahman, Ustadz. Ini atas nama Bu Andriani, dia sudah pakai share, pakai Google Form. Ya. Nanti mulai IT, artinya Bu Andriani bisa Bukan tutorial Ibu, ke bukan teman-temannya. Ibu Andrian itu Pak Andrian namanya. Oh, subhanallah. Bapak ya? Saya pikir Bu Andriani. Pak Andriani namanya. Oh ya. Ya ini bagus. Laporannya hanya ternyata Ustadz temuan ataupun tindak lanjut, nggak ada keluhan, nggak ada tindak lanjut nih. Temuan Ada yang standarnya dulu Kak. Ada tindak lanjutnya. Sebagaimana laporan yang pertama itu, cuma saya nggak masukkan. apa tuh? Boleh lah nggak dimasukkan, tapi saya tahu. Kita tahu semua untuk apa namanya refleksi bersama. Iya. Sama kendalanya. Kota juga yang lainnya. Kuota ya, kuota internet. Adakah orang tua wali murid mohon izin yang tidak support HP-nya? Ada sebagian. Jadi ya cuma HP yang bisa telepon aja gitu, nggak bisa untuk WA ada ya. Kadang HP-nya pakai mamanya, kadang HP anaknya kan beda. Ya. HP mamanya, HP anaknya. Masih ada yang tidak Android lah sifatnya. Iya, betul. Kalau untuk kesejahteraan dalam arti ini, adakah penyimpangan, bukan penyimpangan sosial, tapi akibat dari ekonomi yang seperti ini, warga madrasah, wali murid yang kemudian Bapak temukan dalam batas yang tidak wajar seperti itu? Oh ya, insya Allah. Untuk sementara ini belum ada. Jangan ada lah, insya Allah. Dalam hati semuanya terlindungi. Iya. Dalam kamarnya doanya kuat. Orang tua murid adem dalam arti tenang walaupun pandemik seperti ini. Iya. Karena kesulut sedikit aja kita ini udah banyak gesekan. Karena berbagai hal budaya maupun ekonomi maupun kondisi sangat ya sulit seperti ini. Oke, mungkin halal bihalal. Saya nanti note untuk laporannya udah masuk karena saya sambil ngerjain juga yang kirim. Iya. Biar langsung saya setorkan ke. Lanjut dari siapa dulu nih? Safiyah Triasti. Safiyah. Asyafiyah. Silakan Ustaz Anwar. Ustaz Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan disampaikan kepada saya. Bersama kita hormati kita Ibu Azza, Ustaz Zubaid, teman-teman sekalian, para pejuang-pejuang madrasah yang semoga kita semuanya lindungan Allah Taala sehat walafiat dalam melaksanakan tugas. Amin. Safian 1, pelaksanaan rapat koordinasi sudah 2 kali selama pandemik ini dan direncanakan tanggal 30 Mei akan rapat lagi. Kemudian tentu yang dilakukan tentang PJJ berjalan. Sekarang volume dari 542 siswa kelas 7 kelas 8 yang tidak punya HP sudah mulai berkurang. Yang lalu itu sebanyak 32, tapi dengan adanya motivasi dan arahan kita, wali murid orang tua berupaya untuk mengadakan aksi. Sehingga ada beberapa orang saja yang tidak punya HP, dan itu kita pesan untuk menyampaikan tugas dari teman yang dekat rumahnya untuk menyampaikan pembelajaran. Kalau misalnya ada kendala, kantor sekolah tetap buka sampai tanggal 20. Jadi kita di sini terus melayani siswa-siswa kita yang mungkin ada kendala. Kita sekolah menjadi sentral untuk komunikasi antara orang tua ke guru, yang menjembataninya adalah kantor kita terus kita buka. Juga pelayanan untuk pembayaran biaya pendidikan juga kita di sini lakukan secara manual. Ada juga yang transfer, ada juga yang pembayaran manual.
Jadi secara umum pembelajaran PJJ untuk di Safia berjalan sedapat-dapatnya dan lancarlah untuk sementara ini jawabannya. Dan persiapan kita selanjutnya setelah tanggal 30 ini libur, masuk lagi nanti tanggal 2 untuk persiapan simulasi tryout untuk ujian UKK online atau ujian PAS online. Sesuai dengan juknis atau kalender dari Kanwil, insya Allah kita melaksanakan ujian tanggal 8 sampai dengan tanggal 16. Hanya sekitar 11 orang yang tidak memiliki WA HP, yang kami setelah rapat dari guru, tim, maka yang 11 orang itu akan diundang ke sekolah untuk mengerjakannya di sekolah. Misalnya 1 jam itu 3 orang. Jadi dari jam 7 sampai jam 1 itu kita buat 3 sesi. Kelas kita ada 20, jadi bisa kalau 11 orang mungkin tidak nggak apa-apa menurut kita untuk melaksanakan yang 11 orang itu mungkin didampingi orang tuanya untuk melaksanakan ujian UKK. Kemudian pengambil rapot, pengolahan rapot dan rapat kenaikan kelas tanggal 22 Juni, kemudian tanggal 26 penyerahan rapot secara online. Kemudian terkait dengan lain-lain, sementara kendala yang disampaikan guru hanya sama seperti dengan sekolah lain, tapi sudah kita ambil solusinya untuk meneruskan informasi guru yang bersangkut kepada siswa yang tidak punya HP, maka kita minta kepada teman rekan kelas siswa tersebut yang dekat rumahnya untuk menyampaikannya. Kalaupun ada kendala juga sekolah, yang di sini kita terus hadir piket di kantor untuk menjembatani, meneruskan, menghubungkan apa yang menjadi kebutuhan siswa itu kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Mungkin itu saja harapan kita pandemi ini segera berlalu dan nanti pada tahun ajaran baru tanggal 13 Juli bisa kita beraktivitas seperti biasanya, dan mudah-mudahan di madrasah-madrasah teman-teman kita, juga kita di Asafiyah, penerimaan murid di tahun ajaran baru mudah-mudahan stabil dan meningkat ya. Itu harapan kita semua dari masing-masing kita dari madrasah yang kita bina ini. Demikian informasi atau laporan umum, dan untuk laporan PJJ untuk tanggal 11 sampai tanggal 15 lagi dikerjakan Bu Aza. Mudah-mudahan nanti sebelum jam 12 sudah selesai dan kami kirim ke Bu Aza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi secara general umum kita asumsikan Asafiyah aman dan lancar, kemudian PJJ-nya, progres rencana schedule-nya tadi tanggal-tanggalnya sudah ya, dan insya Allah mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah dalam arti wali murid dan tidak ada temuan. Insya Allah sih seperti, kalaupun ada keluhannya general yaitu kuota internet siswa, tetapi asumsinya bisa dikondisikan. Yang beli HP tadi ada bantuan dari sekolah nggak Pak? Madrasah? Belum Bu, katanya diusahain sendiri dulu. Oh ya, siap. Ya. Ya minimal kan bisa memberikan support untuk pengadaan Android yang tidak ber-Android. UKK PAS online, baik semuanya tentu saja memang pembebanan tugas ke guru, sekali lagi itu untuk mengayomi atau sifatnya, ya bukan menjamin, tapi memang Bapak Ibu harus tahu bagaimana
teman-teman guru. Memang Pak Zubat, untuk yang swasta ada keluhan itu, bayangkan yang honorer. Kemudian siswa kan mintanya free semua karena tidak ada pembelajaran, SPP tidak 100%. Lalu guru yang swasta, non-PNS kan tentu saja tidak mungkin dong dipotong atau dan lain sebagainya. Maka memang benar-benar pelik kan persoalannya. Sementara kan ustadzahnya atau guru-gurunya kan tetap kewajibannya sama keluarga, dalam arti ada di lapangan kan segitu peliknya memang. Dan itu benar-benar membutuhkan perjuangan teman-teman di madrasah di swasta. Bagaimana menjaga kesejahteraan. Tapi insya Allah sih keberkahan banyak, jadi ya bisa aja dikondisikan. Mungkin bisakah saya generalisir seperti itu gitu loh. Kadang kan makanya benar-benar madrasah mewanti-wanti untuk keluarga besar madrasah itu jangan sampai kemudian keropos iman kayak Pak tadi yang tausiah, kemudian merembet ke yang lain. Lanjut, terima kasih Ustaz Anwar dan juga doa-doanya tadi luar biasa. Siapa dulu monggo? Semuanya ini harus progres di penutupan ini dan kita Zoom-nya sudah bebas waktunya. Dan kalaupun alasannya mau tugas khotib kan nggak ada Jumatan. Bu Ismi, Muhammadiyah. Ya silakan. Dibuka sendiri bisa, Bu Ustazah, Bu Ismi. Kalau enggak saya buka dari sini ya. Ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Kepada yang terhormat Ibu Azah sebagai pengawas, Bapak Zubat sebagai Ketua KKMTS, dan Bapak dan Ibu Camat yang berbahagia. Mungkin dari Muhammadiyah sudah mengadakan beberapa kali rapat secara daring, itu melalui Zoom, melalui Hangout, dan itu tentang kepanitiaan untuk menghadapi PAT nanti, tentang lain-lain. Lalu di sini daring setelah libur yang diadakan insya Allah tanggal 4 sampai 12 Juni. Sementara kita masuk tanggal 2 Juni dan hari ini sudah selesai. Kemarin kita juga mengadakan sanlat. Lalu tentang PJJ, kita sudah mengikuti PJJ, cuma ada beberapa orang saja yang mungkin 1-2 orang saja yang mungkin kuotanya habis atau mungkin dia anak yatim dan tidak punya. Jadi teman-temannya yang memberitahu. Jadi belum 100% PJJ karena mungkin HP-nya kuotanya anak itu tidak ada. Lalu di TU, di Muhammadiyah itu setiap hari TU ada, sehingga seandainya ada masalah atau ada yang datang atau ada yang bayar SPP atau urusan sekolah, itu di sekolah ada TU. Yang tentunya TU-nya ada 3, tetapi tidak semuanya hadir, kita gantian. Untuk pembelajaran PJJ itu, tentunya ada beberapa guru mungkin yang tidak 100% melaksanakan PJJ dengan cara daring ini. Ada beberapa kendala, mungkin sinyal atau itu tadi anak itu ada yang tidak mempunyai Android. Nah, terus saya juga mau tanya Bu, kan tahun ini di sekolah saya ada akreditasi. Akreditasinya jadi apa enggak ya Bu? Mungkin saya juga lagi bingung juga. Tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama wakil saya. Ya udah nanti saya tanyakan aja. Nanti saya mau rapat begitu. Mungkin nanti mohon Bapak atau Ibu mohon pencerahannya tentang akreditasi. Karena kami kan di rumah saja, jadi masih bingung nanti kan mau menghadapi akreditasi. Mungkin untuk sementara itu saja Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Ismi. Secara umum berjalan. Tadi daring dan sebagainya efektif kalau Muhammadiyah mungkin ya. Dengan pihak
pendidikannya. Kemudian agenda sudah. Saya ingin tahu yang Asafia sama Ustadz Abdurrahman, KM 23 ada itu yang ZIS tadi ada apa enggak? Nah, Bu Is ada enggak ZIS? Apa panitiaan zakat infak sodako? Sekolah madrasah. Mungkin kalau di sekolah lain namanya OSIS ya. Ya, apalah namanya itu. Jadi itu namanya IPM. IPM itu di Tebet itu ada nama, kalau di Muhammadiyah itu, kalau di MTS misalnya IPM Ranting. Misalnya di SMA IPM Ranting. Nah, dikumpulkan antara Sanawiyah, Aliyah, SMP, SMA, SMK itu namanya IPM Cabang. Jadi bekerja sama IPM Cabang itu mengadakan seperti itu. Ya. Jadi IPM setiap sekolah berkumpul mengadakan itu. Sifatnya kelembagaan sosial bentuknya dari Muhammadiyah itu ya. Kemudian yang tadi Sanlat itu online, daring atau ketemu? Online. Online. Siap. Iya, kita nggak ketemuan. Semuanya online. Ada tadarus begitu. Jadi dibagi-bagi. Masa si A baca surat ini sekian sampai sekian, semuanya dibagi. Dari kelas 7 kelas 8. Jadi udah dijadwal. Semuanya daring. Ya, harus ada harus juga ada, ya. Ya, makasih. Untuk memang juga saya itu untuk kemudian terutama Muhammadiyah MTS. Karena termasuk 23 itu juga mau akreditasi, maka persiapannya, jawaban saya atau ini arahan kita informasinya, tetap persiapan Ibu, hanya nanti apa itu semacam kalau dulu yang indikatornya itu nanti baru akan terbit apa namanya yang indikatornya itu instrumen akreditasi yang terbaru masih belum keluar. Nanti Pak Zubat siapa yang duluan sok harus segera didesain. Karena KKM kita 23 Muhammadiyah mana lagi ya? Dua aja Pak. Pak Zubat punya petanya enggak kita berapa madrasah yang akreditasi? 2 kalau enggak salah. Sama Muhammadiyah aja sama 23. Nah itu nanti istilahnya langsung persiapannya teh tetap Bu Is nanti instrumennya segera kita kirim. Instrumennya ketika sudah ada, karena begitu ada sosialisasi. Yang saya tahu sekarang inilah tim asesornya baru diadakan semacam uji kompetensi lagi. Dalam arti untuk upgrade yang akan melaksanakan besok ini pelaksanaan sebagai asesor di tempat akreditasi, dan itu asumsinya 100 titik di DKI, 100 titik di semua level MI, MTS, MA. Nah, apakah nanti Ibu istilahnya kapan dan sebagainya itu nanti ada. Jadi ketika ada info siapa yang cepat nanti kita sampaikan. Yang jelas persiapannya tetap dalam arti segala sesuatunya. Kemudian nanti instrumennya kita kirim. Apakah berubah? Insya Allah berubah karena instrumennya ada perubahan intinya seperti itu. Kalau dulu standarisasinya itu ya tetap 8 standar mengacu pada BNS itu. Nanti kita ini aja karena kita tidak berhak untuk menyampaikan segala sesuatunya sebelum ada resmi keluar instrumen lah sifatnya. Itu ya Bu Is ya, tetap persiapan. Ya, kasih. Ada yang menanggapi Pak Zubat? Ada info atau gimana? Kalau tidak kita lanjutkan. Masih 1, 2, 3 madrasah. Baik, mohon izin Ustazah. Lanjut Bu, lanjut. Ya, silakan Ustadz Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Ketua KKM 23, Bapak Haji Zubat, dan Ibu pengawas kita, Ibu Randa Haza Jamrud. Terima kasih langsung saja dari kami MTS Rodolo. Saya rasa juga hampir sama kebetulan semua kegiatan ini bisa berjalan di madrasah kami walaupun memang belum 100%, baik PJJ dan kegiatan lainnya. Nah, berkaitan dengan PPDB, ya kita coba sudah kondisikan dan fasilitasi dengan online, tapi ya sampai dengan saat ini sih mungkin lebih dominan yang offline ya, artinya mereka yang datang langsung.
walaupun memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Terus yang ketiga berkaitan dengan PAT, kita hampir sama, masih sama sesuai dengan kalender akademik, dan pelaksanaan juga insya Allah tetap online, ya, jika memang aturan dari PSBB akan dilakukan perpanjangan lagi. Tapi semua untuk pelaksanaan PAT online sudah kita siapkan. Minggu ini di akhir sudah mulai pembuatan soal di Google Form-nya. Terus selanjutnya untuk JIS kita tidak melaksanakan untuk diarahkan ke masing-masing. Dan hari ini Jumat merupakan hari terakhir untuk PJJ, ya, dan akan masuk kembali nanti tanggal 2 Juni. Selanjutnya juga berkaitan dengan apa lagi? Jadi seperti itu, Ustazah. Insya Allah tidak ada kendala. Dan saya mohon izin, Ustazah, dan para asatidz lainnya. Kebetulan selain kepala sekolah, marbot juga nih Ustazah. Jabatannya marbot masjid. Di masjid saya ini akhir-akhir ini memang selalu harus terus diberikan arahan. Ini kondisinya saya dari tadi ngelongok-ngelongok terus. Jamaahnya ngebludak, sudah dapat 3 kali teguran saya. Jadi sekali lagi saya mohon izin, sepertinya memang saya juga harus ada di lokasi. Mengadakan Jumatan ceritanya? Bukan, justru kita selalu mengkondisikan. Ya, mengkondisikan. Banyak yang pemahaman masyarakat kita ini yang keras-keras ini selalu yang kontroversi, ya. Makanya saya juga harus hadir di posisi tersebut. Oh, siap-siap. Berarti ya kita doakan dan prihatin karena memang butuh kebijaksanaan menyampaikan itu. Betul. Tentang ya sholat dan lain sebagainya dari MUI termasuk ya. Jadi mau izin ya? Mungkin ya Ustaz. Ya, terus silakan Ustaz, mohon ya. Di akhir pertemuan daring kita di akhir Ramadan ya Ustaz ya. Saya mengucapkan mohon maaf ya. Mungkin nanti kita ketemu lagi pada Idul Fitri. Ya, dilanjut nanti di grup WA. Ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya Pak Kanwil, Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz Iqbal. Lanjut Bu Ari karena juga ada mau meet up lain. Silakan Bu Ari, halo. Bu Ari? Oh, kekunci ya? Ya, sudah Bu, bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Saya hormati Bu Azza, Pak Zubat, dan juga teman-teman yang lainnya. Untuk progres, mohon maaf agak kredit, banyak bocil-bocil. Lanjut aja, nggak apa-apa. Mohon maaf, ada gangguan iklan sedikit. Ya, untuk laporan dari MTS Yasda, sejauh ini so far kami semua sedang menjalankan apa yang memang seharusnya kami jalankan. Untuk PJJ, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, hari ini terakhir dan kebetulan kami sebenarnya sudah seminggu ini kami sudah mengadakan PAT secara manual, ya, ditandai dengan kemarin pengambilan soal dan juga rapot PTS, ya, yang tadi Ibu Azza ingin tahu reportnya, ya, saya sudah sampaikan di Japri Ibu Azza tentang reportnya dan juga foto-fotonya, ya, bagaimana kami menjalankan itu dengan prosedural yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya, terutama untuk physical distancing, terus juga
wash hand ya. Kami sudah siapkan semua hand sanitizer, dan guru-guru kami pun saat itu wali kelas saja ya, wali kelas juga memakai sarung tangan dan lain-lain gitu. Dan kami sudah informasikan dari sebelumnya dengan surat edaran bahwa yang boleh hadir adalah yang memang orang tua yang memang benar-benar sehat. Kalaupun tidak sehat bisa diwakilkan. Itu kami sudah wanti-wanti. Nah, untuk PAT kenapa kami adakan terlebih dahulu? Karena ada terkait dengan program akhir tahun yayasan yang akan kami jalankan, yang semuanya akhirnya jadi mundur nih, Bu. Gitu, yang seperti Rihla, yang harusnya tanggal 9 Juni akan kami undur, gitu. Dan juga wisuda akan kami undur. Kalau seandainya kami mengadakan, hemat kami seperti itu ya, kalau seandainya kami harus mundurkan lagi kegiatan PAT-nya, khawatirnya nanti bertumpuk tuh di setelah lebarannya begitu. Mungkin itu saya pikir dan semua dijalankan sesuai prosedur seperti yang biasa kita jalankan di PAT manual gitu. Lanjut untuk kegiatan ZIS-nya, kita tetap melaksanakan zakat, pembayaran zakat dan lain-lain, bingkisan juga. Ini di luar dugaan kami. Semuanya kami pakai edaran itu intinya adalah himbauan, tidak diwajibkan seperti biasanya. Tapi ternyata di luar perkiraan kami, alhamdulillah malah lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ini bisa dibagikan selain dengan yatim-yatim kami, juga bisa kami bagikan di janda majelis taklim gitu yang ada di Yasda. Gitu. Malah kondisi seperti ini malah mungkin menumbuhkan keinginan dari para orang tua untuk lebih bersedekah, lebih banyak bersedekah, apalagi Ramadan gitu. Itu untuk ZIS-nya, dan akan dibagikan pada hari Senin, insya Allah Senin yang akan datang. Ini juga ada bingkisan dari orang tua untuk guru-gurunya. Jadi kami jalankan dengan program yayasan yang memang setiap tahunnya dijalankan. Semua lembaga diberi arahan untuk mengumpulkan bingkisan, tidak diwajibkan, hanya keikhlasan orang tua saja. Misalnya untuk lembaga MTS diminta untuk berbagi di Ramadannya, bingkisan Ramadannya dengan mengumpulkan 1 buah sarden, 1 kaleng sarden, dan lembaga lainnya mungkin sirup, lembaga lainnya gula gitu. Kebetulan ada 4 lembaga yang ada di Indonesia, minyak juga. Ini yang kami jalankan, dan di luar dugaan semuanya malah lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya yang kumpulkan gitu, alhamdulillah. Yang kami khawatirkan bisa menyusahkan gitu, dikhawatirkan menyusahkan, ternyata orang tua lebih concern untuk ini. Saya kira itu untuk laporan saja. Untuk laporan PJJ-nya insya Allah sebentar lagi saya akan kumpulkan ya. Cuma ada minggu ini untuk program kelas daring literasinya berakhir, gitu, alhamdulillah, dan kami 2 orang guru kami sudah mendapatkan sertifikat dari Dompet Du'afa Makmal Pendidikan yang bertanggung jawab untuk jaringan literat Indonesia. Itu sudah kami dapatkan untuk piagamnya atau sertifikatnya 2 orang, karena memang dari awal, dari tanggal 14 April sampai kemarin terakhir tanggal 13 Mei, kami ikuti kelas-kelas daringnya 1 minggu 2 kali, begitu Bu. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari. Saya asumsikan yang terakhir tadi, apa apresiasi. Jadi Pak Zubat, dulu kita pernah punya state untuk KKM punya program literasi kerjasama Dompet Du'afa seperti yang sudah Yasda lakukan. Akan tetapi setelah saya cari info dan sebagainya, Bu Ari, itu karena pakai MOU antara Pak Komar, kepala kantor, dengan pihak ini Republika. Jadi
sifatnya kalau itu masih diperpanjang baru kita bisa tindak lanjut. Saya juga ingin menyampaikan tapi lupa terus. Jadi apresiasi tinggi-tingginya untuk Yasda yang sudah gerak cepat waktu itu bisa berangkat ikut, untuk kemudian gurunya dan lain sebagainya sangat bermanfaat sekali. Kerjasama dengan Dompet Duafa Makmal Pendidikan itu dapat sertifikat tadi. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti toh kalau memang kepala kantor MOU diperpanjang, akan kita buka Pak di 23, nanti kita undang Pak Komar. Itu Pak Zubat. Terima kasih Saya Bu sih Ari. berharap diperpanjang Bu, karena ternyata manfaat banget gitu ya Iya. untuk running madrasah yang kekinian gitu, Nah, nanti nggak model dulu-dulu gitu loh. ya nanti Bu Ari sudah ter-TOT, sudah ini bisa menjadi role model di KKM kita Pak Zubat. Tetapi dengan asumsi satu, bahwa Pak Komar memperpanjang kerjasama dengan pihak Dompet Duafa itu. Itu luar biasa, bagus sekali. Terima kasih Bu Ari, dalam arti selamat kemarin, selamat semuanya, dan inilah yang bukan temuan tapi ada informasi maupun sifatnya itu fundraising-nya madrasah. Jadi madrasah itu ada dua, satu memang dalam titik tertentu stuck, tapi satu sisi memang justru membawa keberkahan dalam arti seperti tadi, yang asumsinya mungkin ada kekhawatiran, justru mungkin dengan pendekatan apa yang mungkin Bapak Ibu yang bisa rasakan. Mungkin karena ketokohan atau mungkin dengan pendekatan uswahnya atau mungkin dengan memang wali muridnya kebetulan agnia dan tersentuh hatinya untuk banyak bersedekah dalam arti melebihi yang diharapkan itu, ada apa di situ? Nah, itulah yang bisa diangkat bahwa madrasah memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Kalau sekolah umum dalam mohon izin, misalnya udah nggak ada program ya udah nggak. Tapi madrasah bisa menyentuh ke situ, Pak Zubat. Madrasah swasta maksud saya. Entah kelembagaannya sekali lagi atau historis atau memang ada semacam apa ya syiar untuk kemudian tersentuh pihak lingkungan ataupun wali murid customer sendiri bisa empati dan lain sebagainya. Dan apresiasi untuk Bu Ari, alhamdulillah ikut bersyukur dan dengernya itu loh seneng banget. Berarti kan untuk guru ada, kemudian wali murid saling berbagi, itu yang bagaimana itu bisa tersentuh dan Bapak Ibu bisa merasakan, kan ikut tenang juga kalau memang guru-guru teman-teman itu tambah sejahtera lah dalam apalagi dalam kondisi seperti ini. Makasih ya Bu Ari. Mungkin sama-sama tinggal, Bu, makasih. Tinggal Pak Usama karena yang konfirmasi tidak hadir Bu Nur Latifah, terus Pak Syahida tanpa kabar. Ya, baik. Ya, silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Pengawas, dan juga Ketua KKM 23, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kepala Madrasah yang saya hormati. Alhamdulillah, wasyukurillah. Mungkin pertama saya mohon maaf Ibu terlambat, karena semalam dini hari ada saudara meninggal, tapi bukan COVID, karena kanker. Tapi proses di rumah sakit memang cukup lama dikeluarkan karena mengikuti standar COVID. Sampai jenazahnya itu di plastik lah, tapi alhamdulillah bisa dibawa pulang ke rumah. Ya mohon izin agak terlambat tadi karena masih lelah juga seperti itu. Ya, mungkin laporan dari MTS Ateria yang pertama mengenai PJJ kita ini di Ateria alhamdulillah berjalan walaupun menurun. Mungkin kalau dari siswanya berkaitan dengan kuota, berkaitan juga dengan handphone. Tapi kalau dari gurunya, alhamdulillah terus memantau, terus memberikan informasi, karena alhamdulillah dari kita untuk kuota dan pulsa bantuan hanya baru sampai guru yang kita berikan, belum ke siswa. Jadi alhamdulillah tiap bulan selain gaji, guru kita tambah untuk berikan pulsa, kuota untuk melaksanakan PJJ selama ini. Yang kedua, untuk rapat online dengan Dewan Guru kita baru laksanakan 2 kali, Ibu. Tapi mungkin kita sering melalui WhatsApp. Nah, tapi untuk pertemuan Zoom-nya ini 2 kali kita batasi, karena memang di WhatsApp itu yang kita bahas lebih banyak, tapi di Zoom-nya ini sangat terbatas, jadi kita intinya saja. Alhamdulillah diusahakan semua guru hadir, dan dia bisa memberikan laporan-laporannya juga, dan juga perkembangan terhadap siswanya. Dan juga kita bikin khusus untuk wali kelas.
wali kelas rapat Zoom-nya. Jadi saya terpisah juga dari guru biasa dan juga dari wali kelas, kita bikin rapat terpisah. Jadi ada khusus untuk penanganan siswanya, dan juga kemarin untuk kelas 9 juga kita wali kelasnya kita berikan arahan juga seperti itu. Selanjutnya untuk PPDB, alhamdulillah kita sudah buka dari kemarin, sama mungkin dengan sekolah lain melalui online, tapi karena memang banyak juga orang tua yang belum bisa mengerti tentang online, ada juga suka datang ke sekolah. Nah, tapi kita sudah informasikan teknis kita untuk informasi online ini, kita melalui WhatsApp, melalui share dengan status dengan guru, status semua teman-teman kita. Tapi kita beri arahkan petunjuk teknis, Bu, untuk cara daftarnya. Jadi alhamdulillah di At-Tahririyah ini ada banner besar sekali, itu ada arahan petunjuk untuk menggunakan online PPDB. Jadi di pintu masuk, nah itu mungkin bannernya besar, karena kita tidak boleh ada perkumpulan di At-Tahririyah. Kebetulan At-Tahririyah ini di pinggir jalan, sudah beberapa kali ada perkumpulan ditegur, bahkan sholat Jumat juga sudah didatangi berkali-kali. Nah, jadi ada sedikit perkumpulan di At-Tahririyah langsung ada teguran. Jadi kita untuk orang tua, mereka bisa mengetahui informasi selain WhatsApp, mereka bisa baca juga pada saat melewati At-Tahririyah, bisa baca banner yang besar untuk petunjuk dan arahan pendaftaran PPDB. Kita buat seperti itu, Ibu. Itu untuk PPDB-nya. Selanjutnya, mungkin untuk hari ini, Ibu, mohon maaf saya belum bisa kirim yang kegiatan WFH ini, karena memang 2 hari ini guru lagi mengisi rapot ARD. Gitu. Mungkin hari ini saya tuntaskan, hari ini masih ada di sekolah, jadi kita bagi juga dari 17-18 guru ini saya bagi 3 hari, biar tidak ada berkumpul lama-lama banyak-banyak di sekolah, seperti itu. Dan terakhir mungkin dari saya, alhamdulillah, mohon doanya juga, mudah-mudahan ini juga cepat berlalu pandemi ini berkaitan dengan keuangan juga ini kan, pasti kan, karena kan pemasukan manual ini sudah tidak ada dari siswa. Kita paksakan, kita juga tahu kondisi mereka. Tapi alhamdulillah kita sudah mengamankan sampai bulan Juni. Dan alhamdulillah tidak ada pemotongan, Ibu, dan juga tidak, alhamdulillah THR bisa kita berikan di tahun ini walaupun kondisi seperti ini, dan kegiatan lain insya Allah kita akan berikan. Tapi memang kita fokus ke gaji dan THR karena biar ini kegiatan terus berjalan. Dan insya Allah bertahan, mungkin mudah-mudahan ada rezeki lagi sampai di bulan Juni, insya Allah. Mohon doanya untuk semuanya, mudah-mudahan ini juga berlalu dan juga bisa kita beraktivitas kembali dengan normal. Amin. Mungkin itu saja, Ibu, laporan dari saya sedikit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ziz ada, Ziz, Ustadz Usama? Ya, alhamdulillah selama ini dikelola oleh yayasan, Ibu, langsung. Oh, berarti untuk tahun ini dalam kondisi seperti ini juga berlangsung diadakan? Sama seperti biasa, tapi yang mau aja, yang diarahkan yang mau aja. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin secara general umum berjalan, dan beliau ini fundraising usahanya bagus kayaknya, lihat. Boleh nih kapan saya pesen apa ya? Dalam arti begini, ada asumsi bahwa apapun kondisi yang ada, orang tua, wali murid juga, itu kita asumsikan tetap produktif, punya usaha, apapun itu. Jadi tetap harus berjalan, kan, hidup gitu. Kalau yang bagaimana itu kan ada contohnya. Kalau ekonomi bergerak, ya harus gerak juga kita, fisik dan badannya ini. Makasih ya Ustadz Usama. Semangat selalu, dan PDB-nya memang strategis posisinya secara template geografi. Jadi memang harus seperti itu juga sih kalau At-Tahririyah, level At-Tahririyah. Kemudian mungkin dari operasional nanti struktur bisa dirapikan dari jajaran pimpinan. Terakhir, alhamdulillah bergabung Bu Nur Latifah ya. Assalamualaikum, mohon maaf Bu, terlambat banyak nih, baru bergabung, baru sampai rumah. Oh iya. Terakhir Bu, mungkin ada itu. Pak Usama dan teman-teman, jadi sepakat untuk nanti misalnya andai kata
berjalannya waktu, mudah-mudahan sudah offline, kita ada program yang tadi Pak Zubat apa kemasannya halal bihalal ataupun sharing. Nanti kewajibannya per madrasah mengirimkan utusan kalau memang masih daring. Persentase saja, misalnya Asafiyah itu gurunya berapa, maka yang diutus wajib kudu harus berapa gitu. Untuk ngikutin daring itu. Karena tidak semua guru juga melek. Harapannya sih semua guru ikut seminar atau dikemas dengan halal bihalal tadi ya Pak Usama, nanti kan masih muda dan dalam arti teman-teman yang itu 2 wajib yang Pak Usama sama Pak itu siapa namanya Pak yang PNS itu loh yang Pak Alimin. Ya, itu wajib misalnya sama Bu itu. Nah, guru yang lain utusan sifatnya nanti untuk mengikuti Pak Zubat. Karena memang tidak semua guru juga siap, sedia untuk mengikuti daring. Dengan berbagai alasan tentu saja. Nanti ada kebijakan lah dari KKM. Baik, terakhir Bu Nur Latifah. Silakan Bu, progres dan lain sebagainya. Terkait juga dengan rencana mau mengadakan program meeting up seminar KKM TS 23. Berapa nih? Belum, waktunya nanti kan mudah-mudahan offline. Jadi belum. Ya, kalau belum corona pergi kita offline. Oh gitu. Insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Dan mohon maaf saya baru bisa bergabung karena baru sampai rumah. Alhamdulillah sekedar ya bahwa untuk kegiatan pembelajaran secara online masih berlangsung karena kita masuk sampai hari Sabtu ya. Jadi kita terakhir tanggal 16. Tadinya rencana tanggal 20, tapi karena pas lihat kalender pendidikan terakhir tanggal 15, jadi saya majukan yang tadinya sampai tanggal 20 saya padatkan di tanggal 16. Kemudian untuk tanggal 18 sudah mulai libur, tapi ada kegiatan dari SIS itu di tanggal 19 ya, bansos untuk bantuan untuk teman-teman yang duafa, teman-teman sekolah. Jadi mereka yang koordinasi pada tanggal 19. Kemudian untuk PBDB, alhamdulillah juga sudah kita coba dengan cara online, kita sebar atau share dengan melalui grup WA orang tua dan lain sebagainya. Dan untuk manual mungkin kita belum siap ya Bu, karena kan masih dalam keadaan seperti ini. Bisa jadi mungkin pertengahan Juni ya bisa kita mulai dengan manual. Mungkin ada guru piket yang jaga di sekolah. Jadi mungkin kalau yang mau daftar dengan secara manual bisa hadir ke MTM. Itu aja sih. Untuk kemudian untuk tadarus masih berlangsung. Jadi itu kita coba memilih 8 guru. Jadi karena kita murid kita ada 76, ada guru, satu guru itu megang 10 siswa, ada 8 siswa ataupun 9 siswa. Sistemnya ya guru yang fit call siswa untuk tadarus. Alhamdulillah jadi bisa ada tatap muka dengan siswa langsung seperti itu. Kan kalau untuk kegiatan KBM-nya ya masih dengan classroom ataupun dengan melalui via WA. Jadi memberikan rangkuman saja saat ini. Ya seperti apa yang sudah disampaikan Ibu, kalau kita materinya boleh ambil dari tayangan siar Ramadan di Metro TV. Itu aja Bu untuk laporan saya hari ini. Oh ya, baik, makasih. Itu tadarus offline, 10 orang siswa, 1 pembimbing guru. Untuk 10 siswa. Jadi fit call Bu, ada yang Google Meet, bisa dengan Google Meet kalau langsung kumpul. Apalagi guru mengarahkan siswanya suruh datang ke rumah gerombolan. Janganlah itu. Iya, iya. Alhamdulillah. Artinya semuanya tadi sepakat KKM 23, keluarga besar KKM TS 23, ikhtiarnya satu, semua menjaga sampai kepada pengelola madrasah satuan pendidikan masing-masing harus wajib kudu mengetahui sifatnya kalau ini bawahan bahasanya, tapi di sini adalah guru dan keluarganya. Minimal sapalah rutin, sapalah maksudnya dengan apapun sapaan itu, masuk kabar aja, itu luar biasa.
syukur-syukur tetap melebihi dari itu semuanya, tentu saja dengan bahasa madrasah. Mungkin sering-sering berdoa bersama, walaupun secara virtual. Kemudian mengingatkan untuk berdoa bersama, dan tausiah-tausiah, silakanlah, itu suatu ini sendiri, ikatan sendiri. Kemudian ikhtiar lain, Zoom kita ini rutin, sudah berjalan untuk hari ini tawakufan dalam arti sementara kita off. Selanjutnya progresnya pun, kalau ada keluhan, masalah apapun, koordinasikan. Jangan sampai begini maksud saya. Ada wali murid atau siswa, anggota KKM TS 23, apa itu, terpapar, tidak komunikasikan karena semuanya diisi wajib lapor ya kan Pak Zubat, lapor untuk itu kesehatannya keluarga itu gitu, keluarga madrasah dalam arti di bawah binaan ataupun di bawah Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sampai tidak tahu kalau ada insya Allah mudah-mudahan sih jangan ada, kita semuanya nihil, tapi itu sampai segitunya untuk perhatian ikhtiar kita bersama untuk menyamakan visi. Kemudian doa bersama kita khusus tamat, karena tentu saja doa inilah yang terpokok sekarang yang kita butuhkan, kesehatan semuanya keluarga besar, terutama para tamat di lingkungan KKM 23, dan kita sampaikan ke Pak Zubat, doa kita juga untuk para pimpinan maupun para penentu kebijakan agar supaya segala sesuatunya terlindungi, semuanya lancar. Seperti itu, Bu Ari dan Bu Nurul Latifah dan semuanya insya Allah berjalan dengan kondisi seperti ini, diikuti terus semua regulasi ataupun aturan yang ada. Kalau tadi ada teguran ataupun not dicatat oleh Pak Kabid tentang pelaksanaan PAT yang mungkin tidak sesuai dengan Kaldik, ya yang penting terkomunikasikan dalam arti mengetahui, jangan sampai tidak terkomunikasikan. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Nur Latifah, semuanya lancar, sehat. Mungkin ada hal-hal yang perlu diinikan. Nanti siap mengutus utusan kalau memang kita mudah-mudahan sih offline. Kalau offline ya nanti beda lagi. Kalau online, state saya terakhir, insya Allah saya siapkan roomnya saya Pak Zubat untuk sifatnya halal bihalal atau Zoom match tindak lanjut dari Ramadan ini, masa Ramadan meet up kamat, kemudian narasumber juga siap mengkomunikasikan, membantu surat menyurat, tentu saja pakai KKM resmi gitu. Itu rencana ke depan dengan etikat kebersamaan dan segala sesuatunya agar supaya baik. Gitu. Mungkin itu state saya terakhir, yang jelas tetap sekali lagi komunikasi jaga untuk guru, keluarganya, orang tua, siswa, dan saya senang sekali hari ini bisa bertatap muka. Terima kasih waktunya yang sudah tersita banyak, Pak Usama, Ustadz Anwar, Ustadz Abdurrahman, luar biasa. Walaupun mungkin job-jobnya menurun drastis, job akhirat. Bu Ari yang mungkin lari sana lari sini. Nah, ternyata cukup sibuk juga kan, walaupun WFH itu. Komputernya gantian, HP-nya gantian. Coba mungkin. Dari saya, terima kasih sekali lagi, dan ini saya record, nanti tak butuhkan saja untuk kalangan terbatas kita linknya, biar jadi kenang-kenangan. Mungkin dari Pak Zubat ada closing state, silakan. Ibu pengawas kita, teman-teman, terima kasih banyak Ibu pengawas atas segala arahan dan informasinya. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan hari ini ya bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, dan berharap mungkin nanti informasi-informasi melalui WA group begitu bisa lebih kita intensifkan terkait untuk mengumpulkan apa yang kita rencanakan di setelah Idul Fitri ya. Nggak risih ya, nggak apa-apa ya itu, karena masih banyak kamat yang dulu MI itu biarin aja. Dia banyak yang japri nanya, kan udah saya, maaf motong, udah saya silakan live, tapi nggak live, hanya satu yang live, itu pun izin japri ya silakan saja kan sudah, silakan live, kalau mau yang nyaman ya monggo bergabung. Karena saya banyak dari situ katanya ya silakan saja, saya nggak bisa melarang. Maksud saya nggak perlu kita forum lagi ya, karena saya HP-nya lelah, jadi untuk Pak Abdurrahman Ustadz yang dulu kita pakai apa itu, yang satunya itu, saya udah nggak ini lagi, satu lagi Bu,
lupa saya. Apa itu? Aplikasi apa itu yang baru Ustadz Iqbal, Pak Abdurrahman, saya itu. Sama satu lagi yang Syahidah. Telegram. Nah ya, itu saya udah nggak pakai lagi. Jadi sudah cukup forumnya, dalam arti cukup nyaman ya dengan itu, walaupun itu banyak kamat dari MI waktu itu yang jadi binaan saya waktu itu gitu. Nggak masalah ya, insya Allah. Kan saya sudah silakan untuk live, tapi nggak ada yang live. Masih nyaman. Terima kasih banyak juga dan mohon maaf pada teman-teman, bil khusus KKM 23 ya. Karena memang kehadiran saya di 23 mungkin ini banyak informasi-informasi yang mungkin belum maksimal gitu Bu Azza yang bisa tersampaikan pada teman-teman. Banyak. Dan mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain bisa kita. Gimana? Baik, mungkin cukup ya. Dalam durasi waktu sekian, jam 12 pas. Mohon maaf lahir batin, selamat beridul fitri. Insya Allah ini ada sesuatu hal yang harus kita temukan, formatkan untuk diri pribadi dan keluarga. Apa itu hikmah COVID, kemudian secara muhasabah introspeksi, lalu setelah pengelolaan, apa nanti yang bisa dirasakan di depan. Mohon kita semuanya istilahnya mengambil hikmah yang positif, walaupun memang kesabaran ujiannya luar biasa, termasuk dalam hal mengelola baik itu masyarakat, lingkungan, dan apalagi madrasah sebagai kewajiban tanggung jawab Bapak Ibu kita semuanya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa-doa kita mudah-mudahan melindungi kita, memberikan kesehatan zahir batin dan juga keselamatan di dunia maupun sampai nanti di akhirat, karena sesungguhnya hari-hari inilah diuji bagaimana kualitas ibadah maupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, mari kita tutup dengan istighfar. Kalau ada benar manfaatnya itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan kita saling maafkan lahir batin, dan mudah-mudahan derajat mutakin benar-benar kita raih. Dan masih ada waktu 7 hari malam ini kita kejar 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Selamat beribadah. Tentu saja semua niatkan ibadah dalam kondisi apapun. Mari kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Zubat, terima kasih Ustaz Abdurrahman, Ustaz Anwar, ya. Pak Abdurrahman 2 ya? Wah, Pak Usama, Ari. Baru sadar ya Bu? Baru nyadar. Kembar dia, nah, jangan istrinya 2. Kembar. Kita ada 2 bener tuh. Ya. Kok nggak bising itu ya? HP sama laptop. Dari saya, assalamualaikum. Gak apa-apa, jangan istrinya 2. Oh iya, betul. Kenapa yang berani kondisi? Terima kasih banyak teman-teman. Sama. Saya pamit ya, izin kita semua. Ya, sama-sama. Salam sehat. Terima kasih. Ramadan berkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.